يا حبيبنا محمد فقه مقدم شيل الله أنت أستاذ العظام يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله جاتا قدير يا الله يا حبيبنا علي شيل الله أنت حبيب النبي يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل حاجة قدير يا الله يا حبيبنا السمان شيل الله الولي كتب الأخوان يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل هاجة قدير يا الله يا شيخنا أرشاد شيل الله الهابب كتب البلاد يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل هاجة قدير يا الله يا حبيب أنيس حبشي شيل الله أنت حبيب النبي يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل حاجة قدير يا الله يا حبيب حسين بربا شيل الله أنت حبيب النبي يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل حاجة قدير يا الله يا شيخنا زيني شيل الله أنت حبيب النبي يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل حاجة قدير يا الله يا شيخنا جودي شيل الله أنت مربي روحي يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل حاجة قدير يا الله علي الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل المانع من أمراض سكينة علي الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل المانع من أمراض سكينة شيل الله يا العين روس شيل الله محيي النفوس شيل الله شمس الشموس المدد يا العين روس شيل الله يا العين روس شيل الله محيي النفوس شيل الله شمس الشموس المدد يا العين روس وصلى اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallam ajma'in. Allazi qad hamana minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena di malam ini kita kawa berkumpul kembali di majelis rutinan kita, yang dimana kebujuran kawan kita, sahabat kita, di sana kita Arsyad mengadakan di sini bertujuan untuk menghauli salah satu daripada keluarganya. Dan mudah-mudahan kena apabila salah satu anggota majelis kita ada bahajat mengundang majelis kita usahakan di malam Selasa. Biar apa? Biar kada terperawan. Oke? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berkat Rasulullah. Kita lanjutkan bab selanjutnya, yaitu sikap kaum muslimin terhadap ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi attaqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu pada pandangan Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu maha mengerti. Al-Hujurat ayat ke-13. Beberapa ulama menafsirkan ayat tersebut bahwa hanya takwa saja yang dapat dijadikan dasar untuk membedakan ketinggian derajat manusia di sisi Allah. Sebagaimana orang yang berpendapat bahwasannya dan terang dan nyata bahwa manusia semua berdarah sama. Jadi sebagian orang berpendapat bahwa semua hamba Allah itu berdarah sama. Oleh karena itu, mengapa harus ada segolongan manusia yang dikatakan mempunyai derajat dan bernasab mulia? Nah, di situ sebagian orang nih yang menyambat kayak itu. Mudah-mudahan yang duduk di majelis ini kada menyambat berkat ada ilmunya, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pendapat tersebut merupakan perbuatan setan. Karena apa? Karena setan yang pertama kali merasa bangga dengan penciptaannya yang berasal dari api dibandingkan dengan penciptaan Adam yang berasal daripada tanah. Berkat ini merasa mulia, maka Allah Ta'ala hinakan. Nah, jadi apabila diri ini merasa mulia, catatan diri ini berarti diri kita yang merasa mulia. Lalu semua orang itu dianggap hina. Nah, maka niscaya Allah yang akan menghinakannya dengan berbagai macam cara. Terserah Allah bagaimana sidin menghinakannya. Tetapi apabila diri ini merasa hina, semua hamba Allah, semua umat Rasulullah mulia di mata kita, cuma diri kita yang merasa hina, diri kita hinyik dengan kehinaan, maka niscaya cuma Allah yang berhak memuliakan diri kita. Nah, apabila kita hendak dimuliakan oleh hamba Allah, muliakanlah diri kita dengan cara kita, maka niscaya apa? Allah akan menghinakan diri kita. Tetapi apabila kita hendak mulia di mata Allah, kita hina di mata hamba Allah dan umat Rasulullah, cukup Allah Ta'ala yang memuliakan kita dengan cara yang sebaik-baiknya sidin memuliakan kita. Contoh, ulun mencontohkan salah satu manakib daripada pengarang Maulid Ad-Dibai, yaitu pengarang Imam Majuddin Abdul Ar-Rahman bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad bin Umar Ad-Dibai. Beliau pengarang kitab Maulid Ad-Dibai, di mana kitab Maulidnya itu ada sebuah cerita. Nah, sebuah ceritanya itu tentang apa? Mulianya seseorang di mata Allah bukan karena takwanya, bukan karena ganal bolangnya, bukan karena apa-apanya. Seorang bocah
bocah umur 8 sampai 9 tahun. Pada waktu itu Syekh pengarang Adibai ini ingin melaksanakan ibadah haji. Di Yaman beliau, rumah beliau. Ada seorang bocah umuran kayak Ibnu Sina Husaini ini. Ya Syekh, ulun hendak umpat ke Madinah meelangi Rasulullah karena ulun rindu kepada Rasulullah. Lalu ujar Syekh apa? Ujar Syekh, ikam kada kawa, ikam masih halus, perjalanan kita lama memakan waktu berminggu-minggu. Nah, lalu berangkatlah Syekh ini ke Mekah tanpa membawa si bocah itu. Sesampai di Madinah, si bocah ini keluar. Rupanya si bocah ini umpat di dalam keretanya bersembunyi-sembunyi. Kereta Syekh ini ditumpangnya bersembunyi-sembunyi di dalam kotaknya bersembunyi. Pada waktu sudah sampai di Madinah, si Syekh ini hendak apa? Hendak ziarah ke makam Rasulullah. Inya melihat bocah ini ada. Bocah ini ada. Lalu ditakuni lawan Syekh ini, ikam nek apa? Ulun umpat lawan pian. Si Syekh ini kagum, bukan karena apa? Bukan karena inya kawa bersembunyi umpat lawan sidin, tetapi inya kawa menyandang kada merasakan haus dan lapar selama beberapa minggu di dalam itu. Kayak apa si bocah ini kada kau apa merasakan haus dan lapar, sedangkan inya ditutupi oleh Allah dengan rasa mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada ada lagi rasa haus, kada ada lagi rasa lapar. Lalu pada waktu si bocah ini tahu bahwasannya di depannya ini merupakan Masjid Nabawi, masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jatuh pingsan. Pada waktu diperiksa oleh pengarang kitab Adibai ini, ternyata inya sudah meninggal. Lalu Syekh ini menguburkan si bocah ini di luar daripada Madinah. Karena apa? Di Madinah memiliki peraturan orang pendatang kada boleh dimakamkan di sekitar Madinah, tapi dibawa keluar. Setelah dimakamkan, lalu si Syekh ini melanjutkan apa? Melanjutkan naik haji ziden. Setelah selesai semuanya, beliau pun pulang. Pada waktu beliau pulang, beliau mampir, beliau meniatkan hendak berziarah kubur ke makam daripada si bocah itu tadi. Alhamdulillah guru kita datang. Lanjutkan lagi. Jadi setelah pengarang Adibai ini habis melaksanakan ibadah haji, beliau berniat bila ke Madinah hendak singgah ke makam kuburan si bocah itu tadi. Pada waktu sampai ke Madinah, Syekh ini mendatangi makam si bocah ini yang di luar daripada Madinah, tetapi kada mendapatkan makamnya itu. Setelah diselidiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makamnya pindah parah ke Masjid Nabawi. Lalu saya ini menangis. Pak, ujar saya ini, bocah ini mulai dari hidup
rindu lawan Rasulullah sampai matinya kuburnya berparah. Sekarang ini makam mahabbah yang paling rendah apabila kita rindu menangis pada Rasulullah. Jadi apabila kita memandang hamba daripada Allah, daripada takwa, hanya semata-semata daripada takwa, maka niscaya pandangan itu merupakan pandangan daripada syaitan. Karena apa? Inya kada memandang semua bahwa manusia itu berbeda daripada tingkatan-tingkatannya, mulai dari segi nasab, mulai dari segi mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah letak daripada pokok kekeliruan pada sebagian umat Islam, karena tidak dapat memahami hakikat maksud daripada keistimewaan dan keutamaan yang pada ada diri ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang benar dan tidak diragukan lagi bahwa di hari akhirat kelak di setiap orang bertanggung jawab di atas amal perbuatan sendiri, dan ketinggian derajatnya di sisi Allah adalah diukur daripada tingkat ketakwaannya yang dimiliki. Namun demikian, kita harus dapat membedakan antara perbuatan atau amalan seseorang dengan zat yang dimilikinya. Perbuatan adalah satu soal dan zat soal yang lain. Jadi perbuatan itu kadangkala dicampur adukan dengan zat yang di dalam diri ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dia berdiri sendiri, kada berdampingan. Perbuatan sama sekali tidak dapat menghapus daripada zat yang dimiliki oleh seseorang, apalagi bagi seseorang yang bernasab atau bersisilah sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena sesungguhnya ahlul bait Nabi berasal dari darah daging yang suci, yakni darah daging daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, innal fadla fashrafa wal manzilata wal wilayata li Rasulillahi wa zurriyatihi fala tajhabannal abatila." Hai manusia, bahwasannya keutamaan, kemuliaan, kedudukan dan kepemimpinan ada pada Rasulullah dan keturunannya. Janganlah kalian diseret oleh kebatilan. Di dalam kitab Ya Nabi Al-Mawaddah. Di sini kita berpikir bahwasannya apa? Ahlul bait Nabi bukanlah seorang malaikat, bukanlah seberataan ulama-ulama besar. Bila seberataan malaikat hatinya sebagaimana guru-guru ganal-ganal seberataan, maka niscaya Imam Asy'ayyuti kada mengolah kitab Ihya'ul Maid, di mana di situ terdapat 60 hadis tentang keutamaan ahlul bait Nabi. Karena apa? Toh ahlul bait Nabi alim, toh ahlul bait Nabi wali. Jadi kada dikhawatirkan lagi. Kayak apa? Maka kitabnya itu ada biar kita memiliki adab kepada ahlul bait Nabi. Nah, apabila kita hendak beradab dengan ahlul bait Nabi, maka kita harus tahu. Kita belajar mencintai ahlul bait Nabi, maka kita pun harus tahu. Kayak apa hendak tahu apabila ada majelis tentang keutamaan ahlul bait Nabi, barat langkah. Karena apa? Langkah kita dikalangi dengan syaitan.
ada yang menarik tapi setannya, ada yang menarik gamis, tebelum toy kapih kawan, tebelum toy. Tapi apabila kita kawa mengatasi semua itu, maka niscaya pian mengenal ahlul bait Nabi, maka niscaya Rasulullah mengenal lawan pian. Apabila pian mengenal ahlul bait Nabi, maka pian pun akan bersanding dengan Rasulullah SAW di telaga haudnya Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang berucap itu ulunkah? Kada, tetapi Rasulullah SAW. Walau cacat bagaimanapun pribadi seseorang keturunan Rasulullah, ia akan mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, jadi kayak apa aja kelakuan ahlul bait Nabi, tetap ia mempertanggungjawabkannya pula, tetap mempertanggungjawabkannya juga. Makanya Rasulullah, apabila Fatimah mencuri, maka niscaya aku yang mengkisasnya, memotongnya. Itu menggambarkan apa? Ahlul bait Nabi ini bukan seorang malaikat yang gawiannya luar biasa, bujur berataan. Kada. Ahlul bait Nabi ini pun sama kayak bubuhan kita juga. Ada yang mucil, ada yang bemabukan pun ada yang bujudian pun ada. Tetapi kayak apa aja gawiannya, kayak apa aja kelakuannya, itu kadakawa menghilangkan zat daripada Rasulullah SAW yang ada di dalam dirinya. Nah, di situ. Tapi ya mudah-mudahan aja bubuhan kita kawa menasihati dulu lah. Bila mendapati Habib yang temucil sedikit, kita sangka baik aja. Oh mungkin gawiannya kayak ini, sidin gak dapat tahu ulun pada begamatan. Jangan jadi sumpahi, jangan pas ulun muncuntan ayamnya arsat dipukuli arsat kada boleh. Kada wipe, jangan wipe ambil aja seberataannya. Nah itu yang dicari. Namun darah Rasulullah SAW yang mengalir di tubuhnya tidak dapat dikikis dan dihilangkan, karena itu merupakan ketentuan Allah. Keistimewaan mereka adalah berdasarkan kodrat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan atau siapapun. Ciri-ciri khusus zat Rasulullah SAW yang mengalir dalam sulbi dan darah para ahlul bait itu tidak ada pada manusia lain. Nah, Rasulullah SAW bersabda, hum atirati huliku min tinati faruziku fahmi wa ilmi fayaulun lil mukazzibina bifadlihim min ummati al-qati'ina minhum silati la anzalahumullahu syafa'ati. Maka itu keturunanku diciptakan oleh Allah dari darah dagingku dan dikaruniai pengertian serta pengetahuanku. Celakalah, yaitu neraka wa'il, bagi orang daripada umatku yang mendustakan keutamaan mereka dan memutuskan hubunganku dari mereka. Arti memutuskan di sini adalah pernikahan syarifah dan ahwal. Nah, di situ. Kepada mereka itu Allah tidak akan menurunkan syafaatnya di dalam kitab Kanjul Al-Umam. Salah satu terputusnya nasab seseorang ahlul bait Nabi yaitu dengan pernikahan syarifah dengan seorang ahwal. Nah, apabila terputus nasabnya itu, maka niscaya Siti Fatimah menangis. Karena apa? Karena kita telah memutuskan hubungan Rasulullah dengan zuriatnya, maka ya Rasulullah, Allah tidak akan menurunkan syafaatku kepadanya. Beb, ya, beb. Ada jalur khusus yang membolehkan daripada pernikahan syarifah dengan ahwal. Bujur ada jalur khusus, tapi pada masa yang lalu, bukan pada masa sekarang. Pada masa lalu tuh kayak apa, Bib? Rasulullah SAW bersabda, kullu ibni unsa yantamuna
ila usyatihim illa waladu Fatimah fa inna waliyuhum wa ana usbatuhum wa abuuhum, bahwa semua anak yang dilahirkan oleh ibunya bernasab kepada ayah mereka kecuali Fatimah. Akulah wali mereka, akulah nasab mereka, dan akulah ayah mereka. Itu jalur khusus, jalur khusus untuk Fatimah, bukan untuk Syarifah yang ada. Nah, di situ Bib, ada juga dalilnya Bib, bahwasannya Rasulullah mengatakan ahlul baitku akan terjaga sampai akhir zaman. Bujur karena apa? Ahlul bait Nabi kada merasakan yang ngarannya huru hara kiamat. Karena apa? Orang beriman pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ahlul bait Nabi. Nah, pada waktu semua ahlul bait Nabi mati, alim ulama mati, yang tertinggal kaum munafik dan kafir. Di situ kada kawa disamakan arti terpelihara sampai akhir zaman dengan terpeliharanya berakhir zaman. Karena ahlul bait Nabi akan habis di akhir zaman dan tidak ada pada waktu zaman itu berakhir. Nah, di situ itu artinya salah satu penyebab zaman itu berakhir adalah pernikahan Syarifah dengan non sayyid. Kita ibaratkan ayam Bangkok kawin dengan ayam kampung, maka yang timbul ayam isar. Kada kawa lagi ayam Bangkok bengaran, cuma masih ada juriat Bangkok ngarannya. Juriat Bangkok masih ada. Kawin dengan ayam kampung, kawin habis darah Bangkoknya timbul ayam katek. Karena kebanyakan kawin dengan ayam halus. Nah, kayak itu juga ahlul bait Nabi. Pada waktu si Syarifah kawin dengan Ahwal, yang lahir bukan non sayyid, bukan non Syarifah. Bujur sayyid dan Syarifah itu cuma sekedar titel, tapi yang kawa menyandang titel itu yaitu ahlul bait, bukan orang sembarangan yang kawa menyandang titel itu. Apabila anaknya lahir kada kawa lagi di kiau sayyid dan Syarifah. Pada waktu Syarifah ini lagi hendak kawin, si non Syarifah ini bisa anak, non Syarifah sudah anaknya anak kawin. Oh, mama ulun kada kawin, ulun Habib kawa jauh kawin dengan yang. Nah, itulah yang ulun kiaskan tadi ayam Bangkok dengan ayam kampung. Akhirnya anak cucunya membiasakan pernikahan yang kada sukufu, sedangkan sukufu ini sudah ada di dalam kitabnya. Apabila kedada itu, apapun Sayyuti mengarang kitab Ihya Ulul Mait 60 hadis untuk memelihara ahlul bait Nabi daripada kepunahan, daripada pernikahan tidak sukufu itu tadi. Ulun sambung kena di malam selanjutnya. Insyaallah malam ini kita membacakan manakib daripada Guru Bangil. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadir Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah kubra min kali sumail syekh Kayyum Muhammad Syarwani Banjari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syekh Haji Muhammad Syarwani Abdan Al-Banjari, beliau merupakan orang Matapura asli, yaitu orang Kalimantan Selatan. Beliau lahir tahun 1915 Masehi. Beliau merupakan seorang ulama yang dikenal di Kalimantan Selatan hingga Jawa Timur, khususnya Bangil. Tempatnya beliau mendirikan pondok pesantren Datu Kelampaian. Dan beliau merupakan keturunan ke-6 daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nasab beliau yaitu Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan bin Haji Muhammad Abdan bin Haji Muhammad Yusuf bin Haji Muhammad Saleh Syam bin Haji Ahmad bin Haji Muhammad Tahir bin Haji Syamsuddin bin Syaidah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
Jadi beliau jalur daripada Babinian, yaitu Syaidah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada usia muda beliau meninggalkan kampung halamannya Martapura menuju Pulau Jawa dan bermukim di Bangil dengan tujuan memperdalam ilmu agama dengan beberapa ulama yang berada di Bangil dan di Pasuruan. Di antara guru-guru beliau yang berada di Martapura dan di Bangil adalah pamannya sendiri, yaitu Kiai Haji Muhammad Kasful Anwar, Khadi Haji Muhammad Taha, Kiai Haji Ismail Khatib dalam pagar, dan masih banyak lagi guru sidin yang sidin timba ilmunya di Martapura. Sedangkan guru beliau di Bangil dan di Pasuruan adalah Kiai Haji Muhammad Muhdar, Kiai Haji Abu Hasan, Kiai Haji Bazuri, Kiai Haji Ahmad Jufri Pasuruan. Sedangkan orang tua beliau memang sudah lama tinggal di kota Bangil untuk berniaga. Nah, jadi guru Bangil ini kuitannya sudah lawas beandak di Bangil sana. Jadi Sidin tuh selajur berhijrah di sana mendatangi Kuitan. Tetapi Sidin setelah belajar dengan guru-guru di sana, Sidin balik juga pulang ke Martapura, tetapi hijrah pulang ke sana untuk bertempat tinggal di sana. Saat beliau berumur 16 tahun, pamannya Syekh Muhammad Kasful Anwar, seorang alimul alamah hingga abah guru sekumpul pun pernah menyebut guru Bangil sebagai seorang mujadid atau pembaharu. Dan paman beliau membawa guru Bangil pergi ke tanah suci Mekah bersama saudara sepupunya Syekh Muhammad Syarwani Arif, yang kemudian Syekh Muhammad Syahrani Arif ini dikenal kemudian hari sebagai ulama besar di Martapura. Antara guru-guru beliau yang berada di Mekah yaitu As-Sayyid Amin Qutubi, As-Sayyid Alwi Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan, Syekh Muhammad Al-Arabi, As-Sayyid Hasan Al-Masyaitah, Syekh Abdullah bin Bukhari, Syekh Syafullah Dakhistani, Syekh Syafi'i Al-Qadah, yaitu asal daripada Kedah, Malaysia, Syekh Sulaiman asal Ambon, dan Syekh Ahyat asal Bogor. Karena ketukunan dan kecerdasan dua keponakan daripada Syekh Muhammad Kasful Anwar ini, di kota Mekah beliau dijuluki dua mutiara Banjar. Kayak itu juga datunya tuh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari diberi gelar oleh Syekh Muhammad Saman Al-Madani ialah Al-Banjari. Maka cucu-cucu Sidin diberi gelar dua mutiara Banjar. Tapi dasar bujur dua mutiara Banjar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan keduanya dibimbing langsung oleh As-Sayyid Muhammad Amin Qutubi. Dan beliau pun dipercayakan mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram. Di usia beliau yang ke-76 tahun, malam Selasa jam 10 malam, tepatnya 12 Safar 1410 Hijriah atau 11 atau 12 September 1989 Masehi, di kediaman beliau ruh yang suci itu kembali ke rahmatullah. Sementara beliau dimakamkan di pemakaman keluarga dan para habaib berbangsa Al-Hadad di dekat makam Habib Muhammad bin Ja'far Al-Hadad di Dauh Bangil, kurang lebih 1 kilometer daripada kediaman beliau. Mudah-mudahan majelis kita ini pada suatu saat kena selain daripada memuliakan Ahlul Bait Nabi yang hidup, kawa jua memuliakan Ahlul Bait Nabi yang sudah kedada, wali-wali Allah Ta'ala sudah yang kedada. Dengan cara apa? Dengan cara menghadiri atau menziarahi makam beliau berami-ramian kita. Karena apa? Kita membacakan manaqib beliau ini kada lengkap rasanya bila kada langsung melihat makam beliau, mencapai pusara beliau, mencapai nisan beliau. Mudah-mudahan kita kabul hajat. Karena apa? Kita membacakan manaqib seorang wali Allah.
Dulu pernah di makam beliau mau dibikinkan kubah sedemikian rupa, namun para tukang bangunan tersebut bermimpi ketemu beliau agar makam beliau tidak perlu dibangun kubah tersebut, karena sifatnya seorang wali Allah Ta'ala ini sifat orang yang kada hendak ubud dunia, gurulah orang yang bersahaja. Nah, mudah-mudahan apa yang ulun bacakan manakib di malam ini kita ambil yang mana baiknya, insyaallah semua berataan baik. Karena apa? Yang kada baik ini semata-mata diri kita, karena diri kita ini bukan seorang wali Allah. Yang kita bacakan ini adalah seorang wali Allah mulia, apa juriat mulia daripada datu kita, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah Kubra binti Khalid, summa ila alamin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali Ba'alawi, summa ila Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, summa ila ruhi Ki Haji Muhammad Syarwani Abdan Al-Banjari, summa ila ruhi Habib Saleh Tanggul, summa ila ruhi Acil binti Amri, summa ila Syekh Muhammad Jini bin Abdullah wa usulihim wa furuhim wa nafatihim fid dunya wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kita haulakan sedikit doa. Amin. Langsung doa haula. اللهم صل على الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا بها جميع الأموات اللهم صل على سيدنا صلاة تغفر بها جميع الأموات بارك لنا يا الله في الموت بارك لنا في الموت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار العظيم اغفر لنا ولوالدينا الذنب العظيم فانه لا يغفر الذنب العظيم الا العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الله كافي ربنا في قصر كافي وجدنا كافي في كل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الحمد لله
العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Boleh,